Halo dan selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya sesuatu yang spesial deh. Sebuah novel dari abad ke-18, judulnya mungkin terdengar megah ya, The Adventures of Ferdinand Count Fathom. Tapi isinya loh, jauh dari kisah kesatria berbudi luhur. Ini lebih ke soal intrik, penipuan licik, dan petualangan yang benar-benar tak terduga. Dan sumber kita kali ini unik banget. Kita nggak akan baca novelnya bab per bab. Sebaliknya, kita punya dua alat canggih nih. Daftar isi yang super detail, ini hampir kayak peta seluruh petualangannya. Dan sebuah pengantar kritis dari G.H. Menadier, seorang akademisi dari Harvard. Jadi, ini kayak kita dapat bocoran dari sutradara dan peta lokasi syuting sebelum nonton filmnya gitu. Tepat. Misi kita hari ini adalah membongkar psikologi seorang penipu ulung. Kita akan telusuri jejak Ferdinand Fathom dari kelahirannya yang sangat biasa aja sampai ke puncak kejayaannya sebagai penipu kelas kakap hingga kejatuhannya yang dramatis. Kenapa ya kita sebagai pembaca seringkali justru tertarik dengan kisah tokoh-tokoh jahat seperti ini? Mari kita mulai dari awal. Oke, jadi mari kita bicara soal asal-usul Count Fathom ini yang ternyata jauh dari kemewahan. Bab 1 menggambarkannya lahir di dalam sebuah gerobak di perbatasan antara Belanda dan Flanders. Ibunya itu seorang pengikut kamp militer yang digambarkan sebagai perempuan tangguh yang hidupnya keras. Jadi sejak awal dia sudah jadi orang luar kan, nggak punya tanah air yang jelas. Dan kecerdasan liciknya itu sudah muncul sejak kecil loh. Judul bab 4 secara spesifik menyebutkan beberapa contoh kecerdikannya sendiri. Ini semacam sinyal dari penulisnya, Tobias Smollett, bahwa kita harus perhatikan cara berpikir anak ini, bukan kekuatannya. Ada satu cerita di bab 5 yang benar-benar menunjukkan bakatnya. Diceritakan Fathom ini sebenarnya payah dalam pelajaran formal, tapi dia jago sekali dalam seni menjilat dan bikin orang lain suka sama dia. Ada momen di mana dia nyontek tugas dari temannya, Count Renaldo, yang tulus dan baik hati. Nah, pas ketahuan apa yang dia lakukan, dia nggak panik. Dengan tenang, dia memutarbalikkan fakta seolah-olah dia cuma coba bantu Renaldo yang kesulitan dan bikin dirinya terlihat rendah hati sementara Renaldo yang jujur malah jadi kelihatan sombong. Gila kan? Itu manipulasi tingkat tinggi loh untuk seorang anak. Novel ini, dalam prakata yang dia tulis, yang anehnya dia dedikasikan kepada dokter, yang ternyata dirinya sendiri, dia menjelaskan maksudnya. Dia bilang, dia nggak sedang menciptakan pahlawan untuk kita kagumi. Tunggu dulu. Dalam prakatanya, Smollett menyebut Fathom sebagai mercusuar bagi yang belum berpengalaman. Kata mercusuar kan konotasinya positif ya, sebagai penunjuk jalan. Tapi Fathom ini kan penjahat. Apa Smollett sedang menyindir? Atau dia benar-benar berpikir kita bisa belajar dari contoh yang sangat buruk? Ini pertanyaan kuncinya, dan ini menunjukkan cara berpikir novelis di abad ke-18. Menurut saya dia serius. Pada masa itu, banyak novelis merasa punya tugas moral ke pembaca. Jadi, daripada menunjukkan pahlawan untuk ditiru, Smollett memilih jalan sebaliknya. Dia menunjukkan penjahat untuk dihindari. Fathom itu semacam rambu peringatan, gitu. Smollett seolah-olah mau bilang ke pembaca muda, "Hey, di luar sana banyak orang licik seperti ini loh. Kenali tanda-tandanya, supaya kamu nggak jadi korban." Tujuannya bukan untuk dikagumi, tapi untuk membuat kita ngeri pada kejahatan. Oke, jadi Fathom ini semacam studi kasus tentang kejahatan. Dari awal yang licik, kita bisa tebak dia bakal jadi apa selanjutnya. Dan bener aja, kalau kita lihat daftar isinya, petualangan Fathom ini skalanya makin gila. Terutama pas dia tiba di Wina. Di sana, dia kerjasama dengan petualang lain dan mulai memungut kontribusi. Itu cara yang halus banget sih untuk bilang menipu habis-habisan. Tentu saja. Tapi dari semua tipu muslihatnya, ada satu plot yang bikin saya geleng-geleng kepala. Intriknya dengan istri, dan anak perempuan seorang penjual perhiasan kaya. Judul-judul babnya aja udah kayak sinopsis sinetron deh. Dia menghadapi insiden paling berbahaya dalam intriknya dengan sang putri. Terus, bab 14, dia berada dalam dilema yang mengerikan akibat janji temu dengan sang istri. Dan puncaknya di bab 15, judulnya sangat lugas. Akhirnya berhasil dalam usahanya pada keduanya. Tanpa basa-basi sama sekali. Ini gila. Saya coba bayangin logistiknya aja udah pusing. Merayu istri orang itu satu hal. Merayu anaknya itu hal lain. Melakukan keduanya sekaligus, di bawah satu atap. Gimana caranya dia nggak ketahuan? Ini bukan cuma soal pesona.
Ini butuh manajemen waktu tingkat dewa dan kemampuan bohong yang luar biasa. Alur cerita ini menunjukkan cara kerja Fathom. Dia nggak cuma menyanjung keduanya secara terpisah. Dia secara aktif memanipulasi informasi, menciptakan kesalahpahaman kecil di antara ibu dan anak itu, sehingga dia bisa memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang bisa mereka percaya. Jadi dia Sengaja menciptakan api kecil. lalu datang sebagai pemadam kebakaran. Betul sekali. Dia menciptakan masalahnya sendiri lalu menjual dirinya sebagai solusi. Cerdik banget, ini jauh lebih rumit daripada sekedar jadi Don Juan ya. Tepat. Dan menurut May Nadir, inilah kekuatan utama novel ini. Dia mengakui kalau karakter-karakternya kadang terasa agak kaku. Fathom sendiri kadang lebih terasa seperti simbol kejahatan daripada manusia sungguhan. Tapi yang bikin pembaca nggak bisa berhenti adalah alur ceritanya yang penuh liku. Smollett di karya ini menunjukkan kemajuan besar dalam membangun plot yang berkelanjutan. Pertanyaan sentral yang terus menggantung adalah kapan penjahat ini akan kena batunya. Rasa penasaran itu yang jadi mesin penggerak ceritanya. Saya setuju soal plot, tapi saya masih agak ragu. Apa alur cerita yang bagus cukup kalau karakternya sendiri, seperti kata Menadir, terasa kaku? Saya khawatir pembaca modern akan cepat bosan. Apa ada hal lain yang bikin novel ini spesial dan bertahan ratusan tahun? Nah, ini dia kejutannya. Tepat saat Anda pikir ini cuma cerita tentang petualangan seorang penipu, Smollett membanting setir dengan sangat keras. Kemana? Jadi komedi romantis gitu? Lebih aneh lagi, kerana horor gotik. Tunggu, horor gotik maksudnya bukan cuma adegan serang biasa kan? Ini genre yang punya ciri khas. Biasanya berlatar di kastil tua atau reruntuhan, penuh misteri, suasana mencekam, dan seringkali ada elemen supranatural. Aneh banget menemukan elemen kayak gitu di novel petualangan yang tadinya terasa sangat realistis dan satir. Sangat aneh, tapi itulah yang terjadi. Menadir menyoroti sebuah adegan yang sama sekali nggak terduga. Renaldo, sahabat Fathom yang baik hati itu, dikisahkan mengunjungi makam kekasihnya, Monimia, pada tengah malam. Deskripsinya sangat khas gotik. Jam berdentang 12 kali, burung hantu melengking dari benteng yang hancur. Ini bukan lagi novel petualangan. Ini sudah masuk teritorinya Edgar Allan Poe atau Dracula. Dan bukan cuma itu kan, ada juga adegan di mana Fathom sendiri mengalami kengerian. Judul bab 20 itu Malam Sang Pahlawan di Hutan antara Bar-le-Duc dan Chalons. Maynard secara khusus menyebut adegan di hutan ini sebagai salah satu yang paling membuat bulu kuduk berdiri dalam literatur masa itu. Jadi kita punya penipuan, perselingkuhan, dan sekarang adegan di hutan angker. Novel ini benar-benar paket lengkap ya. Dan disinilah letak kejeniusan Smollett yang sering terlewatkan. Kalau kita tempatkan ini dalam konteks sejarah sastra, ini adalah hal yang sangat besar. Maynard bahkan sampai menyebut Smollett sebagai pelopor aliran romantis. Kita harus ingat, novel ini terbit tahun 1753. Itu lebih dari 10 tahun sebelum The Castle of Otranto karya Horace Walpole, novel yang oleh banyak kritikus dianggap sebagai novel gotik Inggris pertama. Wow, jadi Smollett secara tidak sengaja ikut menciptakan sebuah genre baru sambil nulis kisah penipu ini. Dia bereksperimen dengan elemen horor jauh sebelum itu jadi tren. Itu benar-benar sebuah wawasan yang mengubah cara kita memandang penulis ini. Tepat sekali. Fakta bahwa Smollett yang dikenal dengan realismenya yang kasar mau bermain-main dengan elemen seram, hutan gelap, makam tengah malam, menunjukkan jangkauan kreativitasnya yang luar biasa. Ini bukan sekedar kisah penipu, ini adalah sebuah laboratorium sastra. Setelah mencapai puncak kejayaannya dengan menipu dan bahkan bereksperimen dengan genre horor, tentu ada saatnya roda berbalik. Dan kita bisa menyaksikan kejatuhan Fathom ini hanya dengan membaca judul-judul bab di bagian kedua. Rasanya kayak nonton kecelakaan kereta dalam gerak lambat. Dimulai dengan bab 54, gerhananya, dan kemunduran bertahap. Dari bintang yang bersinar terang menjadi gerhana, metafora yang pas banget untuk seorang penipu yang hidup dari penampilan. Lalu situasinya makin buruk, bab 55. Setelah berbagai upaya yang gagal, ia terpaksa menggunakan jerat perkawinan. Perhatikan pilihan katanya ya, jerat. Pernikahan baginya bukan ikatan suci, tapi perangkap terakhir. Dan akhirnya, di bab 56, judulnya Samat Final, di mana nasibnya benar-benar tercekik, nggak ada lagi harapan. Dan titik terendahnya
Pengkhianatan terbesarnya yang jadi puncak dari semua kejahatannya adalah ketika dia bertemu kembali dengan Renaldo, satu-satunya sahabat sejati yang pernah dia miliki. Bukannya berterima kasih, Fathom yang sudah di ujung tanduk justru berusaha merebut kekasih Renaldo, Monimia yang lugu, untuk dirinya sendiri. Ini benar-benar keji sih. Ini bukan lagi soal uang atau bertahan hidup. Ini pengkhianatan total terhadap satu-satunya orang yang tulus padanya. Rasanya nggak ada lagi yang bisa ditebus dari karakter ini. Jadi, gimana akhir dari sang penjahat? Apa dia dapat balasan yang setimpal? Sesuai dengan niat Smollett di awal, Fathom memang mengalami nasib yang menyedihkan. Dia berakhir di penjara, sakit parah, dan hidup dalam kesengsaraan. Kejahatannya membawa dia ke kehancuran total. Tapi, disinilah ceritanya jadi rumit. Di akhir cerita, Fathom dikisahkan bertobat. Oke, setelah semua yang dia lakukan, tiba-tiba dia bertobat. Saya kok curiga ya, rasanya terlalu mudah. Apa pertobatannya ini tulus? Anda nggak sendirian dalam kecurigaan itu. Maynadier dalam pengantarnya juga sangat meragukan ketulusan pertobatan Fathom. Dia menyebutnya tidak dapat dipercaya. Setelah ratusan halaman kita menyaksikan sifatnya yang dingin, penuh perhitungan, dan tanpa penyesalan, sulit untuk percaya bahwa dia tiba-tiba bisa berubah jadi orang yang benar-benar menyesal. Menurut Maynadier, ini adalah satu-satunya bagian di mana konsistensi karakter Fathom terasa goyah. Atau mungkin ini justru manipulasi terakhir dan terbesarnya. Pura-pura bertobat untuk dapat belas kasihan dan keluar dari penjara. Itu akan sangat sesuai dengan karakternya selama ini. Sebuah kebohongan pamungkas. Tepat. Dan ambiguitas inilah yang bikin akhir ceritanya begitu menarik. Smollett seolah-olah menyerahkan vonis akhir kepada pembaca. Apakah Fathom benar-benar menemukan pencerahan, atau dia cuma memainkan kartu terakhirnya? Misteri ini jadi bagian tak terpisahkan dari daya tarik karakternya. Jadi, apa artinya semua ini? Kita baru saja melintasi perjalanan luar biasa seorang penipu jenius, sebuah novel yang ternyata bukan cuma satu hal. Ini adalah gabungan dari petualangan, komedi satir yang tajam, melodrama yang menyentuh, dan bahkan yang paling mengejutkan, sentuhan horor gotik yang mendahului zamannya. Alurnya sengaja dibuat penuh kejutan agar kita terus bertanya-tanya. Dan penting untuk Anda ingat, apa yang kita diskusikan di sini hanyalah gambaran besarnya. Cuplikan dari sebuah kisah yang jauh lebih besar dan rumit. Setiap judul bab yang kita sebutkan tadi adalah pintu menuju petualangan yang penuh detail. Benar sekali. Kita bicara soal intrik dengan istri dan anak penjual perhiasan, tapi kita belum bahas bagaimana persisnya dia melakukannya, dialog apa yang dia gunakan, kebohongan apa yang dia rangkai. Kita sebutkan malam mengerikan di hutan, tapi kita tidak merasakan ketegangan saat dia sendirian di sana. Kalau Anda penasaran dengan detail-detail licik itu dan ingin memutuskan sendiri apakah pertobatannya tulus atau tidak, Anda harus membaca kisah lengkapnya. Ini bacaan yang akan membuat Anda berpikir sekaligus terhibur deh. Tepat, Anda bisa mengunjungi https://bacaanterpilih.pages.dev untuk menyelami petualangan Ferdinand Count Fathom. Di sana, Anda nggak hanya akan menemukan kisah lengkapnya, tapi juga banyak sekali bacaan menarik lainnya yang nggak kalah serunya. Ada satu detail terakhir deh yang menurut saya sangat menarik untuk direnungkan, yang kembali ke prakata novel ini. Seperti yang saya sebutkan, Smollett mendedikasikan buku ini untuk Dr. Dudley, yang adalah dirinya sendiri. Dalam dedikasi itu, dia dengan jujur dan sedikit bercanda mengakui kekurangan-kekurangannya sendiri. Dia menyebutkan kesombongannya, sifatnya yang suka pamer, dan kepala batunya. Wow, itu mengubah cara saya memandang buku ini. Sangat nggak biasa bagi seorang penulis untuk memulai karyanya dengan mengkritik diri sendiri secara terbuka. Jadi, penulis yang menciptakan karakter penipu paling ulung ini justru memulai novelnya dengan sebuah pengakuan atas ketidaksempurnaannya sendiri. Benar. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penutup yang provokatif untuk Anda. Apa artinya ini? Apakah Smollett melihat sedikit dari dirinya dalam diri Fathom? Mungkin dia menciptakan karakter ini bukan hanya sebagai rambu peringatan untuk orang lain, tapi juga sebagai cermin untuk sisi gelapnya sendiri. Ini sebuah renungan yang menarik tentang hubungan antara seorang pencipta dan ciptaannya. Kalau kita jujur pada diri sendiri, mungkin ada sedikit Fathom dalam diri kita semua. Sesuatu untuk Anda pikirkan.